Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinisdaningrum, NIM B201900589. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan PKM Kewirausahaan yang telah saya susun sebagai tugas akhir Bahasa Indonesia. PKM Kewirausahaan dengan judul Bonsang, Abon Jantung Pisang, Inovasi Kuliner Kaya Gizi, Rendah Kolesterol, Rendah Lemak, dan Kaya Manfaat. Saya akan jelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Tanaman pisang merupakan tanaman yang cukup populer di kalangan masyarakat dan hampir setiap orang memakannya. Semua bagian dari pohon pisang, mulai dari buahnya, batang, daun, sampai bonggal pisang, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sayangnya, jantung pisang sering kali dibuang karena dianggap tak berguna, padahal banyak manfaat dari jantung pisang yang bisa kita dapatkan di saat kita mengkonsumsinya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mengolah jantung pisang. Pada PKM Kewirausahaan kali ini, saya akan mengolah jantung pisang menjadi abon. Kenapa abon? Karena abon merupakan makanan yang disenangi oleh masyarakat, baik di kalangan anak-anak, dewasa, sampai orang tua pun sangat menyukai abon. Lalu, kenapa saya pilih jantung pisang? Karena jantung pisang itu mengandung segudang manfaat, rendah lemak, serta rendah kolesterol. Ini beberapa manfaat dari jantung pisang bagi kesehatan yang dapat kita peroleh jika kita mengkonsumsinya. Yang pertama yaitu membantu mengontrol kadar gula darah. Karena pada jantung pisang ini mengandung indeks glikemik yang rendah sehingga tidak akan meningkatkan gula darah secara drastis ketika dimakan. Yang kedua yaitu melancarkan pencernaan. Karena jantung pisang ini mengandung serat-serat yang didominasi oleh serat tidak larut air. Yang ketiga yaitu mencegah penyakit kanker. Jantung pisang mengandung antioksidan sehingga berperan penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Yang keempat yaitu mencegah penuaan dini. Tingginya kandungan vitamin E pada jantung pisang juga memberikan manfaat bagi kesehatan kulit. Yang kelima yaitu mengatasi masalah menstruasi, khususnya bagi perempuan-perempuan yang sering mengalami masalah menstruasi seperti nyeri, terus sulit untuk menstruasi, bisa mengkonsumsi jantung pisang. Selanjutnya, perumusan masalah. Ada 3 perumusan masalah yang saya ambil dalam PKM Kewirausahaan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah proses pengolahan jantung pisang menjadi abon jantung pisang yang bergizi namun rendah kolesterol dan rendah lemak. Perumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana menciptakan peluang wirausaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar global. Yang ketiga yaitu bagaimana cara memasarkan produk bonsang ini sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan memanfaatkan sumber daya alam yang kurang produktif. Yang kedua yaitu tujuan. Ada 3 tujuan dibuatnya bonsang. Yang pertama yaitu membuat abon jantung pisang yang kaya gizi, rendah lemak, rendah kolesterol, namun tetap disukai di kalangan masyarakat.
Yang kedua, yaitu menciptakan dan mengembangkan peluang wirausaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar global. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang kurang produktif, yaitu jantung pisang, sebagai dasar pembuatan bonsang. Yang ketiga, yaitu manfaat. Ada 3 manfaat dibuatnya PKM kewirausahaan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan kemampuan berwirausaha. Yang kedua yaitu mengolah jantung pisang sebagai produk makanan yang lebih produktif dan inovatif. Yang ketiga yaitu menciptakan produk makanan inovatif sebagai alternatif makanan yang lebih rendah lemak dan kolesterol. Selanjutnya yang keempat yaitu luaran. Ada 3 luaran dari PKM kewirausahaan saya kali ini. Yang pertama yaitu terciptanya produk abon jantung pisang yang tidak hanya bergizi tetapi juga rendah kolesterol dan rendah lemak. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan karya, kreativitas, inovatif dalam terciptanya peluang usaha baru bagi mahasiswa yang bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat. Selanjutnya, kondisi umum lingkungan. Lokasi penjualan bonsang terletak di Jalan Adi Sumarmo, 105, Nusukan, Solo. Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut sangat strategis, di mana lokasi tersebut dekat dengan pasar, jalan tol, bandara, dan stasiun. Target pasar kami yaitu kalangan yang mencari makanan unik dan khas, yaitu bonsang. Selanjutnya, analisis ekonomi usaha, biaya produksi produk perkemasan. Cara menghitungnya yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya produksi untuk pengolahan bonsang sebesar Rp8.176.000 dibagi dengan jumlah produksi. Untuk 1 bulan produksi yaitu 600. Jadi hasilnya Rp13.627. Laba penjualan produk. Untuk menghitung laba penjualan produk, caranya yaitu harga jual dikurangi biaya produksi. Untuk harga jual per kemasan bonsang dengan berat 100 gram yaitu Rp20.000. Dikurangi dengan biaya produksi. Untuk biaya produksi yaitu Rp13.627. Jadi hasilnya kami mendapatkan laba untuk perkemasan sebesar Rp6.373. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari PKM kewirausahaan kali ini ada 4, yaitu memiliki konsep makanan sehat tanpa bahan pengawet. Yang kedua, harga yang cukup terjangkau. Harga yang cukup terjangkau ini karena abon pisang memiliki harga yang lebih murah daripada abon-abon lain yang diproduksi dengan bahan baku hewani. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan cemilan yang khas dan unik dengan cita rasa yang tidak beda jauh dengan abon dari daging dan memiliki varian rasa original dan pedas. Lalu yang keempat yaitu bonsang memiliki desain kemasan yang menarik. Lalu ada weakness atau kelemahan. Ada 4 kelemahan produk bonsang. Yang pertama yaitu bonsang merupakan produk baru yang belum terkenal di kalangan masyarakat. Yang kedua, belum ada merek yang dipatenkan. Yang ketiga, pemasaran yang belum efektif. Yang keempat, masyarakat yang minat untuk mengkonsumsi makanan unik dari jantung pisang masih sedikit.
Lalu ada opportunities atau peluang. Ada 4 peluang dalam PKM kewirausahaan Bonsang. Yang pertama yaitu berada di lokasi yang cukup strategis untuk penjualannya, yaitu dekat dengan pasar, jalan tol, bandara, dan stasiun. Lalu yang kedua ada masih sedikit makanan atau cemilan serupa yang dijual dari produk jantung pisang. Yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai bahan promosi seperti IG, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat, produk yang dijual memiliki harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Lalu ada threat atau ancaman. Ada 4 ancaman dalam pembuatan bonsang. Yang pertama, terdapat beberapa konsumen yang kurang suka dengan jantung pisang. Yang kedua, lokasi penjualan ini berdekatan dengan penjual makanan lain. Yang ketiga, perilaku konsumen yang mudah bosan terhadap suatu produk sehingga pembeli akan menurun seiring dengan terpenuhinya kebutuhan. Yang keempat, perusahaan lain yang terlebih dahulu memiliki pasar. Lalu saya akan membahas rencana pemasaran. Ada 4 rencana pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami buat dalam PKM kewirausahaan kali ini adalah bonsang atau abon jantung pisang, di mana abon jantung pisang ini merupakan inovasi kuliner yang kaya gizi, rendah kolesterol, rendah lemak, dan kaya akan manfaat. Yang kedua yaitu lokasi. Rencana lokasi usaha pembuatan bonsang akan berlokasi di Jalan Adi Sumarno 105 Nusukan, Solo. Yang ketiga, harga produk. Harga bonsang per kemasan isi 100 gram yaitu Rp20.000. Dan yang keempat ada tempat pembelian. Produk bonsang, abon jantung pisang ini dapat dibeli di outlet langsung atau dapat dibeli di e-commerce kesayangan Anda, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat abon jantung pisang. Di antaranya adalah jantung pisang, santan kelapa, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar, cabai rawit merah, gula merah, garam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan daun salam. Alat-alat yang dibutuhkan dalam produksi abon jantung pisang yaitu wajan, baskom, spatula, panci, timbangan, blender, pisau, sendok, kompor, alat peniris minyak, dan vakum sealer plastik. Saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat abon jantung pisang. Cara yang pertama yaitu ambil jantung pisang lalu kupas menjadi lembaran-lembaran. Langkah kedua, rendam dengan air garam lembaran-lembaran jantung pisang yang telah dikupas selama 15 menit lalu cuci hingga bersih sampai tidak ada getahnya. Langkah ketiga, setelah direndam dan dicuci hingga bersih, selanjutnya kukus jantung pisang hingga lunak. Yang keempat, setelah matang, angkat dan
sobek-sobek halus atau suwir-suwir halus jantung pisang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kelima, haluskan bumbu meliputi bawang putih, ketumbar, gula merah, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan cabai rawit merah menggunakan blender. Langkah yang keenam, panaskan santan kental, kemudian masukkan jantung pisang, lalu daun salam, beri sedikit garam, masukkan gula merah, dan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Kecuali untuk cabai rawit merah, hanya dimasukkan ke dalam bahan yang akan diberi rasa pedas saja. Kemudian, aduk-aduk terus sampai santan habis dan jantung pisang menjadi kering. Langkah yang ketujuh, yaitu pada waktu mengaduk setelah kering, harus dibolak-balik agar abon tidak gosong. Kemudian goreng sampai kuning kecoklatan. Langkah terakhir, langkah ke-8, yaitu tiriskan dan masukkan ke alat pengering minyak abon yang sudah matang, kemudian tunggu hingga dingin sebelum abon pisang dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Setelah dimasukkan ke kemasan plastik, dilanjut dengan memvakum kemasan menggunakan vakum sealer. Selanjutnya ada anggaran biaya dalam produksi abon jantung pisang. Anggaran biaya yang pertama yaitu perlengkapan penunjang. Perlengkapan penunjang ini yaitu perlengkapan yang dibutuhkan atau alat tidak habis pakai yang digunakan untuk memproduksi abon jantung pisang. Perlengkapan penunjang untuk memproduksi abon jantung pisang yaitu sebesar Rp4.230.000. Anggaran biaya yang kedua adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini merupakan alat atau bahan-bahan yang digunakan selama produksi, namun bahan tersebut tidak bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan sekali pakai. Untuk anggaran biaya bahan habis pakai untuk produksi bonsang yaitu sebesar Rp1.683.000. Anggaran biaya yang ketiga yaitu perjalanan. Perjalanan ini yaitu biaya yang digunakan oleh anggota atau tim untuk sarana transportasi, misal pembelian barang, pembelian alat-alat, terus misal ada kunjungan ke tempat wisata untuk memasarkan bonsang. Anggaran biaya yang keempat yaitu lain-lain. Lain-lain di sini meliputi misal ada pembelian materai, ada pembelian untuk uang makan anggota atau tim, untuk mencetak laporan, proposal, dan lain sebagainya. Untuk anggaran biaya lain-lain produksi bonsang yaitu sebesar Rp1.463.000. Sehingga total biaya untuk memproduksi abon jantung pisang yaitu sebesar
Rp8.176.000. Lalu untuk jadwal kegiatan ada 6 jenis kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu perizinan, mengurus perizinan dari pihak terkait dan mempersiapkan kontrak kerja dan perlengkapan. Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua. Kegiatan kedua yaitu mencari bahan baku dan pengolahan bahan hingga menjadi produk. Kegiatan yang kedua ini dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ke-5. Kegiatan yang ketiga yaitu observasi pasar dan target pasar yang dilaksanakan pada minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-8. Lalu kegiatan keempat yaitu produksi dan penjualan bonsang dilaksanakan pada minggu ke-7 sampai minggu ke-10. Lalu kegiatan yang kelima yaitu perhitungan hasil dan evaluasi dilaksanakan pada minggu ke-11 sampai 12. Dan yang terakhir, laporan akhir penjualan bonsang yaitu dilaksanakan pada minggu ke-11 sampai 12. Lalu di sini ada susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rinstaningrum, dengan NIM B200190589, program studi akuntansi, bidang ilmunya ekonomi dan bisnis. Untuk alokasi waktu jam per minggunya itu 19 jam per minggu, dengan uraian tugas yaitu menjadi ketua, terus tugasnya yaitu memimpin jalannya sebuah usaha, mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan usaha, mengatur jalannya usaha, dan mengawasi kegiatan usaha. Lalu anggota yang pertama dengan program studi akuntansi, bidang ilmu ekonomi dan bisnis, alokasi waktu 17 jam per minggu, dengan uraian tugas yaitu anggota. Tugasnya yang pertama ada menjalankan strategi usaha yang telah dibuat, yang kedua mempromosikan produk, yang ketiga mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran, dan yang keempat melakukan analisis pasar serta mengatur distribusi produksi. Lalu ada anggota 2. Anggota 2 ini dari program studi manajemen, bidang ilmunya ekonomi dan bisnis, dengan alokasi waktu 17 jam per minggu. Dengan uraian tugas yaitu menjadi anggota. Tugasnya yang pertama ada membeli bahan untuk pembuatan produk, yang kedua ada mengawasi kegiatan produk, yang ketiga menambah nilai guna produk, dan yang keempat yaitu mengatur kegiatan yang diperlukan dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada anggota 3 dari program studi manajemen, bidang ilmunya ekonomi dan bisnis, alokasi waktunya 17 jam per minggu, dengan uraian tugas menjadi anggota. Tugasnya yaitu mengelola dan mengatur kondisi keuangan. Nah, ini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus membeli bonsang atau abon jantung pisang. Karena bonsang ini merupakan inovasi baru olahan abon yang terbuat dari jantung pisang, di mana jantung pisang ini kaya akan gizi, rendah lemak, rendah kolesterol, dan kaya akan manfaat. Selain itu, bonsang sendiri juga bisa menjadi salah satu pilihan alternatif bagi orang yang tidak mengkonsumsi produk hewani. Lalu ada 3 keunggulan kemasan produk kami. Yang pertama yaitu kemasan kami menggunakan double ziplock,
sehingga barang akan sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Yang kedua yaitu metode pengemasan. Kemasan produk bonsang ini menggunakan vakum sehingga bisa tahan lama karena udara yang tersimpan di dalam kemasan akan dikeluarkan menggunakan vakum. Kelebihan kemasan kami yang ketiga yaitu kemasan tahan terhadap suhu, baik itu suhu panas maupun suhu dingin, karena kemasan kami menggunakan plastik yang tebal sehingga tahan terhadap suhu panas. Lalu produk kami juga tanpa pengawet dan tanpa MSG. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.